Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan, masih dengan judul yang sama, kunci mengalami mujizat, kuasa dan perbuatan Tuhan. Kali ini sudah masuk kepada bagian yang keenam, untuk memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap tentang topik bahasan kita ini. Saya berharap mendorong Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan waktu menonton 5 bagian sebelumnya, sehingga benar-benar masing-masing kita di tengah-tengah situasi, kondisi kehidupan, serta diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu berat dan besar, khususnya berkaitan dengan pandemi virus corona atau COVID-19, kita tetap tegar, tetap semangat, tetap kuat, dan kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan atau menjauhkan diri dari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan, kunci keenam mengalami mujizat Tuhan, dan pada kali ini saya secara khusus akan membacakan 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah atau nasihat yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepada janda miskin ini untuk meminta bejana-bejana kosong dari luar atau dari setiap tetangganya, tetapi dengan syarat jangan terlalu sedikit. Saudara-saudara, perintah yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepada janda ini secara manusia, kalau kita pakai dengan akal pikiran atau rasio kita, ini merupakan satu perintah yang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan demikian? Buat apa meminta bejana-bejana kosong dari tetangganya dan jangan terlalu sedikit? Saya sedang mencoba membayangkan dan menduga kira-kira apa yang menjadi respon dan tanggapan dari para tetangga janda miskin ini ketika beliau meminta bejana-bejana kosong. Saya sedang berpikir jangan-jangan para tetangganya akan berkata, si janda miskin sudah mulai lari pikirannya. Buat apa dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal? Buat apa dia melakukan hal yang tidak dimengerti? Ini merupakan satu tindakan dan perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak ada faedahnya baginya. Saudaraku, saya pikir dalam konteks pikiran manusia itu wajar seperti itu. Tetapi yang ingin ditegaskan kepada kita saat ini, saudaraku, jangan pernah membatasi cara dan kuasa kemampuan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah membatasi cara, kuasa, kemampuan Tuhan untuk menolong kita dan untuk menyediakan hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup. Saudaraku, cara Tuhan adalah cara yang ajaib dan luar biasa. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang sempurna dan lengkap. Kebenaran firman Tuhan yang lain dikatakan Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kata mencipta di situ memakai kata bara, tidak ada materinya sama sekali. Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kehebatan, itulah kekuasaan, itulah keluar biasaan daripada Allah kita. Ada satu pujian yang mengatakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saudaraku, Allah yang tidak terbatas karya, kuasa dan perbuatannya. Lukas pasal 1 ayat 37 dengan jelas berkata kepada kita,
Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ini yang harus diyakini, saudaraku. Dalam kesempatan lain, senior daripada Elisa dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa di dalam masa kekeringan, di dalam masa kelaparan. Oleh karena 3,5 tahun tidak turun hujan, menyebabkan kekeringan, dan apapun yang coba ditanam sulit untuk bertumbuh, sulit untuk berbuah, sulit untuk mengharapkan hasilnya. Tapi seorang Elia yang adalah senior daripada Nabi Elisa ini, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit. Ketika dia berada di sungai Kerit, Tuhan punya cara dan Tuhan punya kuasa kesanggupan untuk memelihara kehidupan hambanya. Dengan mengirimkan seekor burung gagak mensuplai makanan pagi dan sore hari. Ini tidak masuk akal. Burung gagak itu burung yang sangat rakus. Tidak mungkin memikirkan makhluk lain. Dia pasti habiskan sendiri. Tapi kalau Tuhan yang sudah memerintahkan, Tuhan yang sudah menyuruh, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa di sini, diperintahkan supaya janda miskin ini pergi dan meminta bejana-bejana kosong dari para tetangganya, tetapi jangan terlalu sedikit. Saya katakan ini perintah yang tidak masuk akal. Tetapi sekalipun tidak masuk akal, tidak bisa dimengerti dan dipahami oleh janda ini, dia tidak banyak mencari-cari alasan, dia tidak banyak bersungut-sungut, tidak banyak bertanya, tidak banyak mempertimbangkan, saudara. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, dia langsung lakukan dan kerjakan, dia langsung eksekusi. Dan ternyata kemarin saya sudah sampaikan, saudaraku, bahwa ketaatan itu adalah kunci berkat. Kunci di mana Tuhan mempertontonkan dan menyatakan kuasa, mujizat, dan perbuatannya dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada janda miskin ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan pesan penting untuk kita saat ini. Apa itu? Sekalipun kelihatannya perintah itu tidak masuk akal dalam hidup kita, mari belajarlah untuk mempraktikkan, belajarlah untuk melakukan. Saudaraku, sesuatu yang masuk akal yang bisa kita lakukan dan kerjakan itu ya kita lakukan. Jangan terlalu banyak bertanya kepada Tuhan, banyak cari-cari alasan, banyak ngedumel kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi kepada kita, sekalipun perintah itu tidak masuk akal bagi kita, dikaitkan dengan situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita yang begitu berat dan besar, saya kasih tahu, tetaplah belajar untuk taat. Jangan pernah membatasi cara Tuhan, kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Amin, saudaraku. Ini sangat penting. Seringkali kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan kalau itu masuk akal. Contoh, dalam ayat yang lain dikatakan, berdoalah bagi mereka yang mengenai engkau, jangan mengutuk, kasihilah musuh. Ini tidak masuk akal, tapi coba kita lakukan. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan pasti lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita, melalui hidup kita, ketika kita mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sekalipun itu kelihatannya tidak masuk akal dalam hidup kita. Mari kita lakukan sesuai persis dengan perintah Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh janda ini, saudaraku. Kita lihat ayat yang ke-5. Pergilah perempuan itu daripadanya. Setelah ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangnya terus menuang. Berarti bejana-bejana kosong dia minta dari para tetangganya. Dia tidak mau tahu apa yang akan dikatakan oleh tetangganya kepadanya, tapi dia hanya fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa kepadanya. Dia lakukan itu, dia kerjakan itu
tanpa bersungut-sungut, tanpa dengan berat hati, tapi dengan senang hati, dengan sukacita, dengan semangat dia lakukan itu. Maka itulah akhirnya nanti yang membawa mujizat kepadanya. Jangan terlalu sedikit, kata Nabi Elisa. Saya mau kasih tahu untuk kita, kalau janda ini meminta bejana-bejana kosong hanya 1 atau 2 dari tetangganya, maka itu kapasitas dia akan diberkati. Ketika Tuhan perintahkan kita untuk berbuat sesuatu, jangan tanggung-tanggung. Jangan kita batasi dengan selera maunya kita. Contoh praktisnya, Yesus berkata kepada para pelayan di dalam perkawinan di Kana di Galilea, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Apa yang menjadi respon tanggapan dari para pelayan? Para pelayan pun menanggapinya dengan cara apa? Maka pelayan-pelayan itu pun mengisi tempayan itu penuh dengan air. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka supaya mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka tidak mengisinya seperempat, atau setengah, atau 3/4, tidak. Yesus perintahkan diisi penuh, mereka pun mengisinya penuh. Saya ulangi sekali lagi, Nabi Elisa memerintahkan kepada janda ini jangan terlalu sedikit. Ya dia minta tidak sedikit, dia minta banyak bejana-bejana kosong. Seberapa banyak bejana-bejana kosong itu dia minta, sebegitulah nanti mujizat Tuhan akan terjadi. Karena dikatakan dalam ayat berikutnya nanti, dekatkan lagi bejana kosong. Anaknya menjawab, sudah tidak ada lagi. Akhirnya berhentilah. Minyak itu mengalir. Mujizat Tuhan berhenti terjadi. Sebanyak kapasitas yang disiapkan oleh janda ini, di mana Nabi Elisa memerintahkan jangan terlalu sedikit dilakukan. Dan akhirnya, saudaraku, dia pun akhirnya nanti bisa membayar hutangnya, dan dia bisa hidup dari sisa atau kelebihan daripada minyak itu. Saudaraku dikasih Tuhan. Pesan penting pada saat ini, kunci ke-6, kita mengalami mujizat, kuasa, dan perbuatan Tuhan. Jangan membatasi cara dan kuasa Tuhan dalam menolong kita. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 3 ayat 20, dikatakan demikian, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya coba bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian, dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Tuhan itu Tuhan yang suka melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Itulah maha baiknya Tuhan dalam hidup kita. Oleh karenanya jangan memiliki iman yang kecil. Mari buka keran iman kita. Lewat relasi hubungan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka iman yang besar timbul di dalam diri kita. Lewat hubungan kita yang dekat dan karib dengan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Jangan justru yang dibuka keran hati pikiran kita kepada keraguan-raguan, kepada kebimbangan, kepada ketakutan, kepada kecemasan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Mari tinggalkan dan tanggalkan itu. Percayai dengan teguh, pegang dengan teguh, Tuhan punya cara dan kemampuan yang luar biasa untuk menolong dan memberkati kita. Sekali lagi, apa kunci ke-6 mengalami mujizat kuasa dan perbuatan Tuhan? Jangan membatasi cara dan kuasa kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Tuhan sanggup melakukan lebih dari kita doakan dan pikirkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati, meneguhkan, menguatkan setiap kita dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kalau janda miskin ini Engkau tolong dalam masa kesukaran dan kesulitan dalam hidupnya. Kuasa Tuhan yang sama juga dapat bekerja pada saat ini. Di tengah-tengah situasi, kondisi, pergumulan, persoalan yang begitu berat dan besar yang sedang menimpa kehidupan kami percaya Engkau Allah setia menolong, membela, memberkati, membukakan jalan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarkan kami
tidak membatasi kuasa Tuhan, karena memang kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak membatasi cara Tuhan menolong kami, karena memang cara Tuhan, cara-cara yang tidak terpikirkan oleh kami. Lebih dari yang kami doakan, pikirkan, Tuhan sanggup sediakan. Ketika kami memohon, meminta dengan kerendahan hati, ketulusan, kesungguhan, kuasa Allah bekerja di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Terpujilah Engkau untuk firman-Mu Tuhan, kuatkan, teguhkan kami berpegang di dalamnya, berkati perjalanan hidup kami hari ini. Tuhan tolong, tuntun dan pimpin, jauhkan kami dari virus corona, virus sakit penyakit, biarlah kami aman, nyaman dalam genggaman tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan dari pandemi virus corona ini, biarlah belas kasihan Tuhan turun tercurah, ada pemulihan terjadi, badai ini boleh segera berlalu. Terpujilah Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh syukur, sukacita, kami percaya Kau ada bersama kami. Dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin.